Halo Sobat Pintar, perkenalkan saya Berliani. Di video kali ini, kita akan membahas materi persamaan linier satu variabel. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa sih capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita pada materi ini? Capaian pembelajaran, peserta didik dapat menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Tujuan pembelajaran, melalui ilustrasi yang disampaikan, peserta didik mampu memahami bentuk persamaan linier satu variabel dengan tepat. Kemudian, melalui video pembelajaran, peserta didik mampu memecahkan masalah nyata persamaan linier satu variabel dengan tepat. Sebelum ke materi, pernahkah Anda membeli 4 barang dengan harga total yang sudah diketahui? Bagaimana Anda menentukan harga satuan? Untuk menjawab pertanyaan, kita perlu mengingat kembali tentang kalimat terbuka dan tertutup. Kalimat terbuka adalah kalimat yang sudah ditentukan nilai kebenarannya. Contoh, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kalau kita hitung, 3 kali 3 sama dengan 9, maka nilainya adalah benar. Kemudian, 2 kurang dari 1. Untuk kalimat tertutup adalah kalimat yang belum dapat diketahui nilai kebenarannya. Contoh, X dikurang 1 sama dengan 1. Nah, di sini kita belum mengetahui berapa nilai dari X, maka kita tidak dapat menentukan bahwasanya X dikurang 1 sama dengan 1. Kemudian untuk X kurang dari 2. Di sini kita juga tidak dapat menentukan nilai kebenarannya. Oke teman-teman, sekarang mari kita simak materi persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang hanya memiliki satu variabel berpangkat 1 dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Bentuk umum dari persamaan linier satu variabel, AX ditambah B sama dengan C. Ingat, A, B, dan C adalah konstanta atau bilangan tetap. X adalah variabel atau nilai yang belum diketahui. Contoh, 2X ditambah 5 sama dengan 11. Dan 3Y dikurang 7 sama dengan 0. Sifat-sifat persamaan linier satu variabel. Yang pertama, sifat komutatif penjumlahan adalah urutan suku tidak mempengaruhi hasil penjumlahan. Contoh, X ditambah 2 sama dengan 2 ditambah X. Yang kedua, sifat asosiatif penjumlahan adalah pengelompokan suku tidak mempengaruhi hasil penjumlahan. Contoh, dalam kurung X ditambah 2 ditambah 3 sama dengan X ditambah dalam kurung 2 ditambah 3. Yang terakhir, sifat distribusi perkalian terhadap penjumlahan adalah suatu bilangan yang dikalikan dengan jumlah dua bilangan sama dengan hasil kali bilangan itu dengan masing-masing bilangan kemudian dijumlahkan. Contoh, A dikali X ditambah B sama dengan AX ditambah AB. Selanjutnya, menyederhanakan ekspresi linier. Di sini teman-teman dapat memperhatikan bentuk dari ubin berikut ini. Terdapat 6 ubin X ditambah 5 ubin 1 ditambah 4 ubin X dikurang 2 ubin 1. Nah, dengan menggunakan simbol, kita dapat menuliskan ubin seperti ini. 6X ditambah 5 ditambah 4X dikurang 2. Kemudian, bagaimana caranya kita dapat mengelompokkan atau menyederhanakan ekspresi linier ini? Nah, di sini caranya kita dapat mengelompokkan suku dan konstanta yang sama menjadi dalam kurung 6X ditambah 4X ditambah dalam kurung 5 dikurang 2 sama dengan 10X ditambah 3.
Nah, 10x ditambah 3 ini adalah bentuk sederhana dari 6x ditambah 5 ditambah 4x dikurang 2. Setelah mengetahui bentuk sederhananya, sekarang pertanyaannya, bagaimana kamu akan memecahkan x atau menentukan nilai x? Di sini kita akan membahas, untuk mencari x, kita perlu mengisolasi variabel dengan melakukan operasi yang diperlukan di kedua sisi persamaan. Memecahkan persamaan linier. Karena tidak ada tanda kurung dan ekspresinya telah disederhanakan, kita dapat mengikuti solusi dua langkah. Langkah yang pertama, tambahkan atau kurangi konstanta untuk mengisolasi suku dengan variabel. Untuk menentukan nilai x pada persamaan 10x ditambah 3 sama dengan 5, kita dapat menghilangkan angka 3 pada ruas kiri dengan cara mengurangkan 3 pada kedua ruas. Sehingga 10x ditambah 3 dikurang 3 sama dengan 5 dikurang 3. Hasilnya 10x sama dengan 2. Ingat, untuk menjaga keseimbangan, angka yang sama harus ditambahkan atau dikurangi di kedua sisi. Jadi, tidak boleh mengurangkan di salah satu sisi atau menambahkan di salah satu sisi aja. Langkah kedua, isolasi variabel dengan mengalihkan atau membagi di kedua sisi. Perlu kalian ingat, bentuk solusinya adalah x sama dengan a, di mana a adalah konstanta. Jadi, 10x sama dengan 2. Untuk menentukan nilai x, kita dapat membagi kedua ruas dengan 10, sehingga diperoleh x sama dengan 2/10. Kita sederhanakan menjadi 1/5. Jadi, persamaan 10x ditambah 3 sama dengan 5 hanya memiliki satu solusi. Jawabannya adalah x sama dengan 1/5. Oke teman-teman, sekarang saya mempunyai contoh persamaan yang berbeda. 8y dikurang 6 sama dengan 4 dalam kurung 7 ditambah 2y. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah mengalihkan 4 dikali 7 ditambah 4 dikali 2y. Sehingga diperoleh hasil 8y dikurang 6 sama dengan 28 ditambah 8y. Selanjutnya, kita dapat mengurangkan kedua sisi dengan 8y, sehingga 8y dikurang 8y dikurang 6, sama dengan 28 ditambah 8y dikurang 8y. Diperoleh hasil min 6 sama dengan 28. Pertanyaannya, apakah pernyataan ini min 6 sama dengan 28 itu benar? Jawabannya tidak benar, karena tidak memiliki solusi. Jika tidak memiliki solusi, maka bentuk solusinya adalah A sama dengan B, di mana A dan B adalah konstanta. Jadi dapat disimpulkan, untuk memecahkan persamaan linier, kita dapat membagikan dan menyederhanakan. Kemudian susun ulang dengan menambahkan atau mengurangi. Yang terakhir, isolasi lalu pecahkan. Teman-teman juga harus ingat, satu solusi bentuknya x sama dengan a, tanpa solusi bentuknya a sama dengan a, kemudian untuk banyak solusi yang tidak terbatas, bentuknya adalah a sama dengan a, di mana x adalah variabel dan a dan b adalah konstanta. Oke teman-teman, setelah memahami materi, selanjutnya ayo kita perhatikan video contoh soal berikut ini. Kita langsung ke contoh soal. Soal pertama, Bani membeli 4 buah pensil, membayar dengan uang 10.000. Kembaliannya 2.000. Berapakah harga satu buah pensil? Pertama, kita misalkan, karena kita mau tahu harga satu buah pensil, kita misalkan X itu adalah harga satu buah pensil. Nah, coba kita langsung ke soal. Bani membeli 4 buah pensil dengan membayar uang 10.000. Kembaliannya 2.000. Berarti kan 10.000 dia buat beli pensil, berarti dikurang 4
pensil, berarti 4X. Sama dengan kembaliannya berapa? 2.000. Jadi 10.000 dikurang 4 pensil, 2.000. Nah, ini kita mau nyari X-nya nih. Berarti tetap di sini ya, min 4X-nya. 2.000, 10.000-nya kita pindahkan ke kanan. Jadi apa? Kalau di sini plus, jadi min 10.000. Jadi min 4X, jangan lupa kalau 4X ada min tetap ya. 2.000 dikurang 10.000. Berarti min 8.000. Berarti X-nya sama dengan min 8.000. Pindah nih min 4-nya. Kalau di sini perkalian, berarti jadi per min 4. X sama dengan min 8.000 dibagi min 4. Min bagi min plus. 8.000 dibagi 4, 2.000. Nah, dapat harga satu buah pensil adalah 2.000. Kita balikan. Rupiahnya ada RP-nya ya. 2.000 rupiah. Koma ya, titik. Contoh nomor 2, keliling suatu kebun buah berbentuk persegi panjang adalah 180 meter. Jika lebar kebun adalah 40 meter, maka panjang kebun adalah, kita tulis apa yang diketahui, keliling kebun, kelilingnya adalah 180. Lebarnya L adalah 40. Nah, kalau kita masukkan ke rumus keliling ya, keliling yang diketahui, keliling sama dengan 180. Rumus keliling persegi panjang apa sih? 2 kali P tambah L ya kan ya? Nah, kita tulis 180. Yang kita udah ketahui apa? 2. P-nya kita nggak tahu, tetap P. Plus L-nya kita tahu berapa? 40. Sama dengan 180. Biasa kalau kayak gini kita apakan? Kita kalikan. 2P plus 80 sama dengan 180. 2P sama dengan 180. 80-nya bisa kita pindahkan ke kanan. Jadi, min 80. 2P sama dengan 180 dikurang 80. 100. Berarti P sama dengan 100. Nah, 2 sama P di sini dikali. Berarti kalau pindah per 2. P sama dengan 100 bagi 2, 50. Nah, didapat. Jadi, di sini udah jadinya ya. Jadi, panjang kebun adalah 50 meter. Contoh ketiga, Pak Rudi mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Lebar tanah 5 meter lebih pendek dari panjang. Keliling tanah adalah 50 meter. Berapakah panjang dan lebar tanah Pak Rudi? Penyelesaian. Kayak tadi kita misalkan, kita buat pemisalan. Panjang tanah, misal X. Nah, lebar di sini 5 meter lebih pendek dari panjang. Berarti kalau panjang X lebih pendek berarti dikurang apa ditambah? Lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil berarti dikurang. X dikurang 5. Mohon diingat, kalau 5 meter lebih pendek berarti dari panjang, berarti X dikurang 5. Kalau 5 meter lebih panjang, nah berarti 5X plus 5. Gitu. Kemudian, ya ada apa lagi yang ketahui? Kelilingnya. Keliling sama dengan 50. Nah, keliling rumusnya apa sih? 2 kali panjang tambah lebar kan? 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 50. Kita masukkan yang diketahui. P itu kita misalkan X, lebarnya kita misalkan X min 5 sama dengan 50. 2 dalam kurung ini jadi apa? 2X min 5 sama dengan 50. Ini kayak biasa, di sini dikalikan satu-satu. 2 kali 2X, 4X. 2 kali min 5, min 10 sama dengan 50. Nah, min 10 kita mau nyari X, min 10 kita pindahkan ke kanan. 4X sama dengan 50, min 10 pindah jadi plus 10. Kebalikannya, 4X sama dengan 50 tambah 10, 60. Berarti kalau untuk mencari X-nya, ini 4 kali X. Kalau pindah, 60. 4-nya jadi apa? Kalau kali jadi per 4. Berarti X sama dengan 60 dibagi 4, 15. Panjangnya dapat 15. Kita cari lebarnya juga. Lebar tadi apa? X min 5. Berarti X-nya
15 dikurang 5. Berarti 15 kurang 5, 10. Ini meter ya, 10 meter. Jadi panjang tanah Pak Rudi adalah panjang tadi X, 15 meter dan lebarnya 10 meter. Nah begini. Contoh keempat, umur ibu 3 kali umur anaknya. Selisih umur mereka adalah 20 tahun. Umur anak adalah, kita misalkan dari yang paling terserah sih, tapi lebih gampang umur anak. Umur anak kita misalkan berapa? X. Berarti kalau umur ibu 3 kali umur anak ya, berarti 3X. Yang diketahui selanjutnya selisih umur mereka. Selisih umur ibu dan anak. Berarti umur ibu dikurang umur anak. Berapa? 20 tahun. Kita ganti umur ibu itu 3X. Umur anak X sama dengan 20. 3X dikurang X, 2X sama dengan 20. Nah ini kan perkalian nih, kalau nyari X berarti 20 pindah jadi apa kalau perkalian? Per 2. X sama dengan 20 bagi 2, 10 tahun. Jadi umur anak adalah 10 tahun. Kalau ditanya umur ibu berarti gimana? Tinggal dikalikan 3 ya, berarti umur ibu 30 tahun. Soal nomor 5, diketahui jumlah 3 bilangan genap berurutan adalah 66. Berapakah bilangan terkecil? Sebelum kita ke soal, ibu mau mencari model matematikanya. Tapi kita dari contoh ya. Misal, kalau genap itu, ini permisalan aja ya. Misal, kalau genap itu dari berapa sih? 2, 4, 6. 3 berurutan nih, berarti 2, 4, 6. Nah, kalau misalnya 2 ini kita buat dia bilangan terkecil 2. Nah, 4 ini dapat kalau dari bilangan terkecilnya 2, diapain supaya jadi 4? Kan bertambah 2 ya. Nah, kalau 6 ini dari bilangan terkecilnya 2, bertambah berapa supaya jadi 6? Bertambah 4. Jadi dapat nih polanya 2, 2 tambah 2, 2 tambah 4. Nah, berarti karena kita nggak tahu bilangan genap berurutannya apa, kita misalkan bilangan terkecilnya itu adalah X. X berarti X ditambah 2. X ditambah 4. Nih berarti 3 bilangan berurutan genap itu ini. X tambah 2, X tambah 4. Yang masih bingung, tadi kita cari, pokoknya pertama kita cari model matematikanya dari contoh. Kan kalau dari contoh ini, kita dapat nih kalau dari 2 ke 4 bertambah 2. 2 ke 6 bertambah 4. Jadi dapat nih X bertambah 2, X bertambah 4. Nah, yang diketahui jumlah ketiga bilangan genap ya, berarti jumlah ya. X dijumlah berarti tambah X plus 2 ditambah X plus 4, hasilnya berapa? 6. Kita sejeniskan X tambah X tambah X tambah 2 ditambah 4 sama dengan 6. X tambah X tambah X, 3X plus 2 tambah 4, 6 sama dengan 6. 6 ini kita bisa pindahkan ke kanan. 3X tinggal 6 pindah ke kanan jadi min 6. 3X sama dengan 6 dikurang 6, 60. Nah, untuk mencari X-nya, ini kan 3 kali X, berarti pindah jadi per. 60 per 3. 60 bagi 3, 20. Jadi, bilangan terkecilnya adalah 20. Kalau ditanya bilangan terbesarnya berarti nanti tinggal 20 ditambah 4, 24. Setelah mengetahui langkah penyelesaian persamaan linier satu variabel pada masalah kontekstual, teman-teman dapat menguji kemampuan dengan mengerjakan latihan soal. Terdapat 8 soal yang dapat teman-teman kerjakan untuk menguji kemampuan. Yang terakhir, untuk kesimpulan kita pada video kali ini, bentuk umum persamaan linier satu variabel adalah AX ditambah B sama dengan C. Kemudian, terdapat 3 sifat persamaan linier satu variabel. Yang pertama, sifat komutatif penjumlahan.
asosiatif penjumlahan, dan distribusi perkalian terhadap penjumlahan. Yang terakhir, cara memecahkan persamaan linear satu variabel. Yang pertama, tambahkan atau kurangi konstanta untuk mengisolasi suku dengan variabel. Yang kedua, isolasi variabel dengan mengalihkan atau membagi kedua sisi. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.